kita hari ini membahas apa yang harus dilakukan jika terlanjur berbuat salah ke pasangan. Nah, hampir dari kita semua ini pernah ya melakukan kesalahan termasuk kepada pasangan atau kepada orang yang kita sayangi. Bahkan banyak orang yang tidak menyadari dirinya itu lebih banyak menyakiti hati orang yang mereka sayangi. Alasannya nih sahabat, potensi terjadinya konflik dengan orang yang sering bersama kita lebih besar dibandingkan dengan orang yang jarang kita temui. Sebagian orang merasa malu dan juga gengsi mengakui kesalahannya bahkan untuk meminta maaf. Nah, situasi semacam ini bisa menimbulkan keretakan hubungan Anda dengan pasangan Anda. Lalu, apa sih yang harus dilakukan jika terlanjur berbuat salah ke pasangan? Nah, di studio kali ini Sahabat Sonora sudah hadir kedua narasumber kita. Saya akan sapa ada Mas Okta Stika Badan Nirmala SPSI, CHT CTSA, praktisi psikologi, penulis buku Terapi Pikiran Bahagia, dan konselor di kataoktakartika.com. Selamat pagi Mas Okta. Selamat pagi Pak Vina, gimana kabarnya? Luar biasa untuk hari ini. Mas Okta gimana? Spektakuler dong. Spektakuler, tetap ya. Dan juga Kak Nit Kartika Nita Widyasari SPSI, CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kataokta Kartika. Selamat pagi Kak Nit. Selamat pagi Mbak Vina. Gambarnya gimana? Seger ya hari ini pakai hijau. Gimana kabarnya? Agak-agak ini ya, kaku kurang stretching mungkin pagi hari ini. Terlalu banyak stretching sebetulnya kemarin ya. Habis 17-an. Saking semangatnya Saking begitu semangatnya ya. gitu Tuh, ya. Kapan lagi? Karena menunggu momen Agustusan kayak gitu kayaknya harus tahun depan lagi. Kayak kemarin momen terakhir gitu ya. Bener. Oke, mudah-mudahan sehat ya hari ini Kak Nitip ya. Yes. Harus dong. Harus sehat. Dan tentunya Sobat Sonora yang ingin bergabung silakan. Kami sediakan layanan interaktif, ada WhatsApp 0811 304 9800. Telepon juga bisa nih di 732 7102 dan Anda juga bisa bergabung melalui live chat di YouTube Sonora Surabaya atau bisa juga di Facebook 98,0 Sonora Surabaya. Hari ini kata Okta Kartika live IG aja ya. IG aja. Live IG aja. Facebooknya kebetulan hari ini enggak dulu. Iya. Mungkin next ya di Senin depan begitu. Baik. Untuk pagi hari ini Sobat Sonora kita bahas apa yang harus dilakukan jika terlanjur berbuat salah ke pasangan. Wah, ini apakah ini lanjutan nih dari topik yang minggu lalu? Kalau minggu lalu ini ya cara mengurangi beban pikiran dan ya. pernikahan. Kemudian untuk topik pagi hari ini yaitu adalah apa yang harus dilakukan jika terlanjur berbuat salah ke pasangan. Kayaknya wajar ya setiap pasangan itu melakukan kesalahan. Kan kita ditakdirkan manusia pasti ada salah. Tempatnya gitu. salah dan dosa. Kalau sempurna lagunya kan gitu ya. Kalau sempurna ini kayak Tuhan. Jadi malaikat jadi Tuhan aja. Bukan manusia lagi sudah ya. Betul. Tapi bagaimana kalau misalkan kesalahan ini dilakukan intensitas alias sering begitu. Misalkan melanggar komitmen yang dibuang oleh pasangan padahal sudah diingatkan tapi masih tetap aja begitu dilanggar. Nah, berarti tipe orang seperti ini nih seperti apa? Apakah dia nggak sadar begitu dengan kesalahan dia atau bagaimana? Silakan Kak Dini atau Mas Okta. Oke, kalau kita ini tadi pertanyaan tentang komitmen gitu ya, tentang kesalahan dalam komitmen. Bisa jadi belum tentu juga orangnya begitu ya. Bisa jadi mungkin komitmennya yang ini mungkin pemahamannya berbeda. Atau kurang pas mungkin ya. Iya, bisa jadi begitu. Dipahaminnya berbeda gitu. Makanya kan kalau kita selalu bicara di love life talk kan kita selalu bicara ngobrol sama pasangan, detail by detail. Ngobrol itu dalam artian supaya tahu sama-sama ini yang dimaksud bagaimana sih supaya tidak terjadi kesalahan. Kalau kita bicara tentang kesalahan itu kan berarti begini. Bisa jadi kalau menurut kamu salah, menurut aku tuh enggak salah. Nah, kan gitu ya. Nah, itu kan beda persepsi. Nah, biar sama-sama gitu. Kadang-kadang kan misalnya kamu tuh salah kok gitu loh. Aku salah dah. Kan gitu ya. Aku salah. Emang salah ya kayak gitu ya gitu. Berarti kan bisa jadi enggak ngerti gitu kan, enggak ngerti gitu. Nah, itu kan kalau seperti itu ya memang berarti kita harus bicarakan juga. Kita harus ngobrol dulu supaya tahu yang dikatakan salah itu jika gitu kan gitu loh. Nah, ada koridornya, ada sampai segini tuh berarti salah. Kalau di luar itu ya enggak gitu. Misalnya kayak begitu lah itu. Nah, kita harus ini ya satu persatu baik. Memang bisa jadi tadi komitmennya mungkin coba dia diperjelas lagi gitu kan gitu. Nah, kalau misalnya jadi tadi pertanyaannya adalah berikutnya adalah kalau orangnya melakukan kesalahan terus menerus. Nah, ini baru kita ngobrol tentang orangnya ini. Kok bolak-balik ya salah ya? Padahal komitmen sudah disepakati, disetujui misalkan seperti itu. Kok sering salah terus ya? Ini ada apa yang salah komitmennya atau orangnya begitu ya? Kalau menyangkut komitmen sebenarnya ada perspektif gini juga Mbak Vina. Komitmen ini dibuat itu berdasarkan hati atau keharusan.
Ini contoh. Misalnya gini, karena tema ini juga kami angkat terjadi pada banyak orang juga klien-klien kami di mana sudah menikah sejak lama. Akhirnya pertanyaan seperti Mbak Vina tadi, ini loh kok mesti gitu kok sih? salah lagi? Kok melakukan lagi? Nah, akhirnya kan kalau berkaitan dengan komitmen itu dibuat itu berdasarkan, saya kasih contoh misalnya perilaku merokok. Ini misalnya bagi sebagian keluarga itu mereka berkomitmen, oke, mulai sekarang aku nggak merokok. Oke, komitmen ya, udah nggak boleh diulangi lagi loh ya. Ini salah satu contoh. Nah, tapi ini perlu dilihat lagi bagi orang yang melakukan kesalahan ini, itu benar-benar dia itu ingin berhenti atau terpaksa berhenti. Itu beda ya, beda. Jika terpaksa berhenti, terpaksa karena disuruh berhenti, bisa jadi kemungkinan terjadinya lagi ada. Ya, berarti mungkin di belakang istri misalkan. Bisa jadi, gitu ya. bisa jadi. Lah daripada kamu ngomelin aku terus, daripada kamu suruh tidur teras misalnya begitu ya. Yang mendingan iya deh, aku. Jadi di depan tidak melakukan, tapi di belakang lakukan gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, sehingga ini perlu dipahami lagi karena ada kesalahan itu ada dua hal kami menemukannya. Satu, kesalahan yang khilaf. Khilaf tuh gini, nggak biasanya gitu terus begitu. Mungkin nggak disengaja kah? Atau ya, jadi contoh gini, sudah tahu itu salah. Jadi misalnya, ayo kalau misalnya penggunaan keuangan harus koordinasi dulu. Misalnya, sudah sepakat, oke, dan itu sudah terjadi. Suatu saat, entah ada kondisi gimana, entah temannya, saudaranya, dan sebagainya, butuh duit dan sebagainya, langsung kasih. Atau ada barang bagus, wow ini nggak ada lagi nih, karena mungkin pinternya yang penjualnya ya, akhirnya langsung beli. Akhirnya di mana ini akhirnya jadi masalah dalam pernikahan mereka, dalam keluarga. Nah, ini adalah kesalahan yang khilaf ya. Ya, sudah tahu salah tapi karena ada kondisi aku lupa. Itu satu. Yang kedua, ada kesalahan yang nggak tahu kalau itu salah. Nah, seperti tadi kan itu cerita tadi. Saya kasih contoh misalnya misalnya ada laki-laki, ada suami. Sejak sebelum menikah, dia itu selalu baik pada setiap orang, setiap teman, termasuk teman cewek. Minta anter, dianterin. Baik, dia terkenal adalah orang yang baik. Boleh dong. Nah, suatu saat ketika dia sudah menikah, dia tetap melakukan itu. Karena udah jadi kebiasaan. Nah, karena dia berpikir itu nggak salah. Aku loh sama temanku cewek nggak ada apa-apa. Kami fan-fan aja, nggak ada apa. Tapi karena sudah menikah, bisa jadi dong istrinya tersinggung. Nah, ini adalah kesalahan yang dia nggak tahu kalau dia salah. Ternyata kalau udah menikah itu ada batasan-batasan ya. Nah, bisa jadi kan dia nggak ngerti gitu loh. Nggak ngerti bahwa kan aku selama ini nggak apa-apa gitu loh, fine aja gitu. Nah, ya tapi kan akhirnya begitu menikah kan lupa tentang ada yang namanya batasan, kemudian ada namanya prioritas, ada namanya perasaan orang gitu kan. Nah itu yang akhirnya nggak ngerti. Jadi akhirnya aku salah ya kan gitu. Sama dengan perilaku merokok tadi dan terus yang mengulang-ulang komitmen tadi. Nah, dicek lagi apakah kesalahannya itu merupakan kesalahan khilaf atau kesalahan yang dia merupakan sudah kebiasaan sejak lama. Nah, kalau kebiasaan sejak lama ya setidaknya kita berharap pasangan itu bisa sabar untuk menemani berproses. Karena ini sudah kebiasaan sejak lama. Kan nggak bisa tiba-tiba udah kebiasaan misalnya 10 tahun yang udah terbiasa 10 tahun kayak begitu. Kemudian habis menikah terus kemudian langsung berubah kan gitu kan juga butuh proses ya. Kadang-kadang inget, kadang-kadang lupa misalnya kayak begitu ya. Namanya manusia ya. Ada juga kesalahan fatal. Nah, kalau kesalahan fatal ini yang seperti apa? Apakah memang ini bisa ditoleransikah atau bagaimana? Tergantung, karena ngomong fatal itu juga fleksibel ya. Fleksibel. Tergantung bagaimana si pasangan ini bisa, ada nggak sih hal yang diperjuangkan dalam pernikahan itu. Contoh misalnya tadi fatal, yang seringkali dianggap fatal mungkin punya selingkuhan misalnya begitu ya. Seringkali dianggap fatal begitu kan. Nah, ini fatal, ini selingkuhnya ini tadi itu karena hilaf atau ya memang sejak lama dia memang punya habit begitu banyak ya. Begitu kan ya. Itu nah situ. Nah, jika memang bagi yang dijahati, yang disalahi ya, berbuat salah, ada yang disalah ini ada value atau ada hal yang layak diperjuangkan dalam pernikahan, misalnya status. Waduh, nanti kalau bubaran kan aku jadi janda. Misalnya, aku dan keluarga aku nggak menerima status itu. Oke, berarti status bisa diperjuangkan, anak dan sebagainya. Nah, itu jadi pertimbangan untuk ini gimana nih? Ini diterusin, dimaafkan dengan catatan dan sebagainya. Yang pasti harus ada pembicaraan
jalan tengah sehingga sama-sama untung, sama-sama ada yang diperjuangkan gitu loh. Gitu. Ada titik tengah lah di situ, Betul. begitu ada pencerahan di situ, tidak Ya. diputuskan sendiri begitu Betul. ya. Namun semua kesalahan ini apakah harus semuanya dimaafkan seperti itu, baik itu khilaf, kemudian kesalahan yang tidak dalam bentuk khilaf seperti itu ya, kemudian kesalahan fatal seperti itu. Apakah semua kesalahan ini perlu untuk dimaafkan begitu, ataukah mungkin tunggu dulu lah, kita butuh jeda dulu lah untuk berpikir dulu seperti itu kan. Kadang ada pasangan yang butuh waktu ya kayak gitu Kak Nitit ya. Nah, Ya, menurut kembali Anda lagi gimana? tuh ke pribadi masing-masing ya. Kembali lagi ke pribadi masing-masing bahwa ada beberapa orang yang memang ketika pasangan melakukan berbuat salah, kemudian memang pasangan itu akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf, ya berarti tergantung dari dianya apakah memang mau, yaudah aku maafkan gitu ya. Clear ya. That's all ya, selesai ya. Ya udah nggak apa-apa, ada yang seperti itu. Ada yang tunggu dulu, aku butuh waktu dulu untuk bisa apa ya, kalau bahasanya melihat bahwa beneran kamu itu Sudah berubah. sudah apa? Mengakui baik. sudah mengakui kan, sudah meminta maaf, berarti kan tidak mengulangi hal yang sama, begitu kan. Nah, aku butuh proses, butuh meyakinkan diri bahwa kamu memang benar seperti itu, nggak cuma sekedar bicara. Jadi butuh waktu. Ada juga seperti itu, ya ada, nggak apa-apa. Ada juga yang tidak, gitu kan. Sudah apapun kamu mau, kamu udah minta maaf, kamu udah gini bla bla bla. Aku memang bicaranya tidak, ya tidak. Ya nggak apa-apa. Itu kembali lagi sebetulnya tentang ke masing-masing ya, masing-masing. Tapi yang sebetulnya yang jadi catatan yang harus yang kita bahas pagi hari ini memang lebih titik beratnya itu ketika gitu ya, ketika pasangan itu sudah meminta maaf gitu, melakukan kesalahan, kemudian dia sudah meminta maaf gitu kan. Oke, udah minta maaf, udah dia janji gitu ya. Aku temenin aku ya untuk berproses untuk tidak melakukan hal yang sama gitu ya. Nah, tapi banyak terjadi itu adalah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan gitu kan. Banyak godaan kah di situ? Iya, bisa jadi. Ada dua sisi akhirnya Mbak Vina. Yang bagi pelakunya tadi itu, kalau istilahnya tadi itu ada godaan. Ada godaan untuk melakukan gitu. lagi. Nah, tapi ada juga akhirnya kan orang disalahin loh kan, toh kan masih Tuh, masih balik lagi kan. toh. Karena kan udah minta maaf gitu kan. Tapi ada juga yang sisi lainnya itu bagi orang yang bersalah ini sudah berubah. Sedikit demi sedikit dia sudah berproses untuk lebih baik. Tapi bagi sisi yang disalahin, mungkin kalau istilahnya Mbak Vina tadi tentang memaafkan, dia proses memaafkannya agak unik ya. Sehingga seakan-akan itu masih, akhirnya kalau bahasa Surabaya bilang diundat-undat ya. Iya. Selalu Ungkit-ungkit. ungkit lagi. Jadi bahasanya mungkin akhirnya tadi yang meminta maaf, ya udah aku maafkan gitu. Aku maafkan, mungkin masih selevel di mulut ya, belum sampai ke hati, belum sampai, bisa jadi. Jadi akhirnya pada saat selalu teringat gitu ya, selalu diingat lagi kita ketika misalnya melakukan, udah mau nyerempet misalnya, Tuh belum kan, tuh nanti kan, gitu tuh. lagi. Pasti nanti habis itu deh, pasti deh habis ini. Udah hafal kayaknya ya. Habitnya seperti itu. Nah, ini yang terkadang membuat pasangan itu kadang nggak sadar seperti itu. Ternyata sudah bikin komitmen, sudah melakukan kesalahan, kemudian minta maaf, kemudian dia masih mengulangi lagi. Namun beda cerita kalau misalkan yang melakukan kesalahan ini tidak mau minta maaf begitu. Ketika diingatkan sama pasangan tapi dia malah menyalahkan. Nah, untuk yang seperti ini gimana? Oke. Dia yang salah tapi kok malah aku yang disalahkan, Ya. kayak gitu ya. Iya. Itu kembali lagi, itu ada banyak kasus begitu. Yang kami temukan itu adalah nanti hubungannya dengan penerimaan diri di masa lalu. Jadi kembali lagi, habis ini kita selalu ngobrol, kalau dengan saya khususnya itu langsung ngobrol tentang masa kecil dan sebagainya begitu kan ya. Jadi biasanya dengan orang-orang yang selalu dituntut harus sempurna. Pada Nggak saat boleh di salah. masa lalunya. Waktu masa kecil ya. Akhirnya dia itu apakah dia dituntut selalu sempurna, satu, atau pernah melihat misalnya ayah ibunya ribut dan ibunya yang selalu dipersalahkan tentang apapun. Tentang apapun. Dan sebagainya. Akhirnya muncul dorongan untuk harus selalu benar. Nah, ketika muncul dorongan selalu benar ya tadi, akhirnya ketika Melakukan kesalahan, ya gimana caranya, kamu yang salah bukan aku gitu. Jadi nyolot duluan, kalau bisa Aku- cari cara biar kamu yang Aku salah. berbuat salah itu juga gara-gara kamu. Begitu. Jadi misalnya aku melanggar Selesai komitmen ya. ini gitu. Aku melanggar komitmen kita. Itu kan karena kamu tuh yang bikin aku itu akhirnya melanggar. Akhirnya berputar kan. Akhirnya masalah itu nggak pernah selesai. Masalah itu nggak pernah selesai. Nah, tinggal ditemukan value-nya sebetulnya impian apa sih yang ingin dicapai oleh
suami atau istri dan keluarga ini. Oke. Kalau karena kita ribut terus begini, otomatis hidup kita nggak kemana-mana. Kesalahan itu akan selalu ada dan selalu menghambat kita untuk move on, untuk hidup lebih baik. Nah, akhirnya butuh diskusi, butuh berdoa juga sehingga dapat, intinya itu akhirnya bersedia untuk fokus pada solusi, fokus pada impian. Bukan karena ini ya dibesar-besarkan. Betul. Gitu ya. Termasuk ketika tadi kasusnya adalah ada juga soalnya klien kita yang begitu, karena masa kecilnya dituntut untuk sempurna tadi, akhirnya kita bantu untuk memisah yang selalu dituntut untuk sempurna adalah kamu yang dulu. Yang selalu dimarahi oleh ayahmu itu adalah ibumu. Kamu boleh loh sekarang, kamu yang sekarang itu fokus pada impian. Untuk fokus pada impian butuh teamwork, butuh kerjasama antara kamu dan suamimu. Jadi ayo pilih mana, hidupmu begini terus atau mencapai impian. Nah, dari proses-proses itu akhirnya dia bisa berubah lebih baik, saling bisa menerima. Begitu Mbak Vina. Harusnya memang ada orang ketiga ya di sini ya yang butuh menyadarkan itu. Kalau misalkan ini sama-sama kakunya, kedua pasangan ini juga agak repot seperti itu. Tapi ada juga, saya pernah punya pengalaman nih ya, ini pasangan punya kesalahan, tapi ketika diingatkan dia malah marah seperti itu dengan kesalahannya begitu. Jadi harusnya kan kita harapannya kalau dia diingatkan untuk kesalahannya, kita pengennya berubah yang lebih baik, tapi tidak, ini malah marah seperti itu. Untuk dengan tanda dia marah seperti itu ataupun emosi kayak gitu, apakah dia memang benar-benar mengakui kalau memang dia melakukan kesalahan itu? Bisa ya, bisa tidak gitu ya. Bisa ya, bisa tidak. Dalam artian bisa jadi begini. Mungkin kita nggak tahu ya bagaimana cara menegurnya gitu ya. Pada saat melakukan kesalahan kemudian ditegur langsung begitu ya. Kamu kan salah, kamu kan begini dan sebagainya. Misalnya kayak gitu kan akhirnya gitu kan, agak-agak egonya kan. Itu tadi misalnya kalau dia nggak, aku tuh harus selalu dalam posisi benar gitu. Ketika kamu bilang langsung dengan ada dengar kata salah, itu kan diri itu langsung kayaknya bikin tembok, enggak, aku pokoknya bener gitu kan. Akhirnya mendingan nggak ngaku gitu kan. Pokoknya gimana cara, enggak, aku bener pokoknya kan, bisa jadi kayak begitu. Nah, atau mungkin juga cara ininya ya, cara menegurnya, penyampaiannya ya. Dengan pemilihan kata-katanya mungkin. Jadi bukan kamu salah begitu ya. Jadi tidak diawali dengan kamu salah begitu kan ya. Tapi kita bisa langsung misalnya balik lagi tentang komitmen misalnya kayak begitu ya. Kayaknya ada deh misalnya kalau kebetulan kok komitmennya contohnya ditulis bersama misalnya kayak gitu, ada nomor-nomornya gitu. Ingat nggak cincin di komitmen kita yang nomor 7 itu gitu kan, itu ketika tidak ada hal urgen terus kemudian dengan lawan jenis berpegangan tangan, itu kan termasuk dikatakan selingkuh misalnya kan kayak begitu. Nah, jadi kita bahasnya begitu. Jadi tidak langsung, "Loh, kamu kenapa kemarin itu kamu pegang-pegang tangannya temanmu? Kamu ini ya, kamu selingkuh ya? Kamu kan," misalnya kayak begitu kan? Enggak gitu kan gitu. Nah, tapi coba mungkin teknik bertanyanya ya, karena ada beberapa orang yang memang tidak mau terlihat kelihatan salah ya, memang pada saat langsung dituduh begitu kan jadi langsung nggak bisa begitu. Dia akan menjauh kayak gitu ya. Iya begitu. Jadi mungkin teknik ininya aja ya. Teknik penyampaiannya. Jadi bukan salah. Misalnya kita tahu pasangan kita salah tapi bilangnya kemarin itu aku lupa. Aku kemarin itu bilangnya ke kamu itu kita janjian jam berapa ya gitu. Misalnya kayak begitu. Jadi kayak kita ngobrol biasa. Kemarin tuh janjiannya jam 6 apa jam 7 ya, ketika saat itu pasangannya datang dari tempat pekerjaannya lebih lama terlambat ya. Misalnya kayak begitu ya, dan harus ada acara lagi misalnya kayak begitu ya. Sementara yang pasangan udah nunggu di rumah udah lama banget gitu kan. Jadi iya, aku yang lupa gitu. Kayaknya kemarin kita tuh harusnya berangkat jam 6 apa jam 7 ya gitu kan. Nah, dari situ kan akhirnya ya kemarin kayaknya kamu bener bilang jam 7 deh, aku yang sorry misal. Boleh, ataupun dia belum mengatakan sorry. Iya, kemarin kamu bilangnya jam 7. Nah, berarti kan kita tahu sebenarnya dia juga salah loh. Memang ada beberapa orang itu agak-agak susah untuk mengucapkan kata maaf ya. Dan itu bisa jadi itu belum terbiasa juga. Belum terbiasa. Bisa jadi memang di masa kecilnya sekali lagi orang tuanya pun nggak mengajarkan itu. Kata maaf. Jadi agak-agak
kalau bahasa kita pahit gitu ya. Kalau mau keluarkan tuh agak-agak butuh Berat ekstra, gitu berat ya. banget gitu. Ntar dia mikirnya, aduh, aku kayak kalah dong. Bisa jadi. Dan itu disebabkan oleh pengajarannya, pengasuhannya waktu kecil. Oke. Nah, kembali jika lagi ke memang masa ketemu, kecil. makanya kalau misalnya ini jadi pasangan yang bijaksana ya. Ketika pasangan kita berbuat salah, cek dulu itu kesalahannya itu khilaf atau memang sudah kebiasaan. Oke. Jika kebiasaan, cek dulu ini kebiasaan sejak kapan. Jika memang ketemu perilakunya begitu sejak kecil, coba cek paling gampang, cek mertua Anda. Mertua Anda itu perilakunya bagaimana? Jangan misalnya tentang maaf tadi ya. Cek kalau main ke rumah mertua tiba-tiba misalnya ada apa jatuh gitu. Mertua emang nggak pernah saling minta maaf. Ya sudah cetakannya kayak gitu. Anaknya berarti kayak gitu kan. Berarti Anda ayolah setia dan sabar menemani pasangan Anda untuk berproses menyadari bahwa minta maaf itu boleh loh. Minta maaf itu bukan hal hina loh. Minta maaf itu. Karena sekali lagi kalau itu sudah terjadi di masa kecil itu butuh proses, nggak bisa sulapan. Nggak bisa tiba-tiba langsung berubah begitu. Oke, intinya sabar ya pokoknya di sini ya Sabar. Mas. Oke deh, baik Sobat Sonora, ini kayaknya menarik banget ya terkait dengan apa yang harus dilakukan jika terlanjur berbuat salah ke pasangan. Karena memang orang melakukan kesalahan itu tidak bisa kita hindari. Bahkan sekalipun itu adalah masuk ke pernikahan ideal pun, pernikahan yang harmonis, pasti mereka melakukan kesalahan seperti itu. Namun bagaimana cara yang harus dilakukan jika terlanjur berbuat salah ke pasangan? Anda yang mau bertanya silakan, kami tunggu 0811 304 9800. Ini juga tampaknya sudah ada yang mengantri di YouTube Sonora Surabaya. Selamat pagi untuk semuanya. Nanti kita akan bacakan satu persatu sahabat Sonora, dan tentunya Anda yang mau bergabung melalui Instagram di Kata Okta Kartika juga monggo sahabat Sonora, nanti akan dibacakan bersama dengan Kak Nini dan juga Mas Okta di pagi hari ini. Jangan kemana-mana dulu, saya break sebentar sahabat Sonora, kita kasih jeda dulu, ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetap di Love Live Talk bersama dengan Kata Okta Kartika. Untuk topik pagi hari ini yaitu apa yang harus dilakukan jika terlanjur berbuat salah ke pasangan. Silakan nih untuk Anda yang mau bergabung, WhatsApp kita juga masih kita buka di 0811 304 9800. Telepon juga bisa di 732 7102 dan juga live chat di YouTube Sonora Surabaya, ataupun Anda yang bergabung menyapa say hello bersama dengan Kak Nini dan juga Mas Okta di Kata Okta Kartika live IG. Untuk hari ini sudah ada yang bergabung kah? Yang bergabung banyak, Yang tapi belum banyak. ya. Menyapa Menyapa aja. Oke, selamat pagi untuk Anda semuanya sahabat Sonora di pagi hari ini. Baik, sahabat Sonora, saya akan bergabung dulu melalui YouTube Sonora Surabaya. Ini sudah ada yang bergabung. Selamat pagi untuk Marcel. Nah, ini memaafkan kesalahan pasangan tapi tidak untuk melupakan. Samakah dengan belum memaafkan sepenuhnya? Oke. Iya. Bagaimana tanggapannya? Itu beda. Gini. Kalau namanya justru lebih baik hindari untuk melupakan. Oke. Nah, melupakan itu adalah file kita ibarat komputer ya. Namanya file itu kalau sudah nggak ada itu hilang. Itu namanya lupa. Nah, yang menarik pikiran bawah sadar kita itu nggak bisa terhapus datanya. Jadi segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita sejak umur 4 bulan dalam kandungan itu semuanya terekam di sistem pikiran bawah sadar. Jadi mustahil orang itu bisa melupakan. Oke. Yang perlu adalah memaafkan. Namanya memaafkan itu adalah netral. Contoh misalnya gini deh, ini contoh yang sederhana. Misalnya pernah nggak dulu waktu sekolah itu dikerjain sama teman? Punyakah teman yang menjengkelkan? Oke ya, dongkol dong saat itu, mangkel dong saat itu ya. Nah, saat SD ya, saat SD. Nah, terus sekarang sudah sekian tahun berlalu, reuni bersama. Terus ketemu lagi dengan teman yang dulu suka ngerjain itu tadi. Nah, terus apalagi lihat kondisinya sekarang tuh kok ya mungkin agak memprihatinkan atau bagaimana begitu. Pertanyaannya, marahnya masih ada enggak? Biasanya sih udah lupa ya, karena udah lama. Oke ya. Nah, itu yang disebut memaafkan. Tapi waktu reuni kan bisa ingat. Masih ingat. Kamu kan dulu yang ngerjain aku toh, yang sukanya ngambilin makananku kan. Memorinya masih ingat ya. Yes. Tapi rasanya udah netral. Jadi yang disebut memaafkan itu jadi indikatornya gampang. Ketika ingat peristiwa itu lagi, ketemu orang itu lagi, atau berada di suatu tempat yang pernah ada suatu kejadian, rasanya gimana? Netral ya. Jika rasanya biasa aja, ya netral dulu aja. aku pernah mengalami itu, tapi rasanya biasa kalau sekarang, Ya, itu berarti sudah memaafkan. Tapi kalau masih marah berarti Marah, belum ya? terus tiba-tiba meneteskan air mata, tiba-tiba sedih, tiba-tiba ada
fisik yang terkejut atau bagaimana, berarti indikasinya masih ada kemarahan di situ. Jadi rasanya belum netral. Jadi sebetulnya peristiwanya boleh tetap kita ingat gitu. Cuman hanya perasaannya yang dibuat sudah netral ya. Gitu. Apakah dia belum damai begitu dengan permasalahannya yang dulu? Tergantung. Makanya ketika gini, ceknya adalah tadi kan tentang memaafkan dan melupakan. Ngeceknya adalah gitu. Apakah sudah benar-benar memaafkan gitu ya. Ngeceknya adalah coba deh saat ini mungkin yang dengerin gitu ya. Diingat lagi itu peristiwanya apa gitu kan. Terus sambil dikenalin diri. Kalau perlu mungkin sambil ngaca gitu ya. Kira-kira mungkin ada tiba-tiba wajahnya tuh yang agak ada getaran, ada shock, atau mungkin yang agak tiba-tiba wajahnya tuh agak-agak marah gitu, yang mengkerut misalnya kayak gitu ya. Nah, atau mungkin di sini dada yang duk gitu ya, bisa jadi belum. Karena masih rasanya belum netral gitu. Indikatornya seperti itulah ya. Silakan ya Mas Marcel ataupun Mbak Marcel. Saya bingung Mas atau Mbak ini ya. Bisa dicek ya mungkin ya. Apakah Anda punya maksudnya kesalahan begitu dari pasangan, mungkin Anda apakah melupakan untuk kesalahan itu atau bagaimana? Apakah Anda memang benar-benar memaafkan ataukah tidak? Kalau misalkan pasangan itu mengajak ngobrol lagi dengan Anda begitu, apakah Anda muncul reaksi nggak di sini begitu ya? Apakah biasa-biasa aja ataukah mungkin masih ngambek atau seperti apa ataupun marah begitu? Anda yang bisa mengetahui sendiri ya untuk Marcel. Kemudian untuk Kopong, selamat pagi. Ini namanya lucu banget, Kopong Paron Pius ya. Saya itu orangnya kalau ngomong pedes, kalau bertengkar sama istri dia sampai nangis karena omongan saya. Kalau sudah nangis, saya baru sadar dan nyesel. Walaupun saya kemudian minta maaf, tapi pola ini berulang-ulang. Kemudian gimana caranya kontrol omongan biar nggak terlanjur keceplosan bikin orang sakit hati? Karena ini benar-benar di bawah kendali sadar saya. Ya, Mas Kopong ya. Kopang atau kopong? Kopong. Kopong, Mas Kopong. Anda ngomong pedes itu sejak kapan? Oke. Cek lagi apakah orang tua Anda ada yang juga suka ngomong pedes. Gimana lingkungan Anda dulu waktu kecil, waktu SD ke bawah? Apakah Anda berada di lingkungan yang pedes, yang selalu berbicara pedes? Jika iya, kan kita harus kenali dulu polanya ya. Oke, ketika sudah tahu pola, iya sejak dulu memang papaku kalau ngomong pedes dan sudah begitu bla 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 bla. Dan Anda ingin berubah. Oke, langkah yang pertama bisa dilakukan adalah manfaatnya apa untuk Anda berubah. Temukan manfaatnya. Yang kedua, berikutnya tolong pisahkan. Jadi gini misalnya, iya kalau tak ingat-ingat itu yang suka ngomong pedes itu papaku ke mamaku. Terus mamaku tuh pasti nangis saya kalau misalnya papaku ngomong. Lu sama berarti kan? Sama. Nah oke, dipisahkan. Yang ngomongnya pedes itu adalah papa. Sedangkan aku aku lebih lembut. Yang selalu nangis kalau papa ngomong itu adalah mama. Yaitu rezekinya mama nikah sama papa. Istriku boleh lo selalu bahagia. Mulai sekarang aku belajar untuk ngomong lebih tenang, gitu. Dan ajak ngobrol istri, dalam arti seperti tadi Kak Nitit bilang, temenin aku berproses dong. Aku tahu kesalahanku di mana, aku tahu, dan aku tahu sebabnya sejak kapan, aku tahu, dan aku ingin berubah. Bantuin aku dong untuk nemenin aku untuk berproses. Harus dari Mas Kopongnya sendiri ya, yang harus ada niat berubah begitu. Pokoknya jangan diulang lagi. Kalau misalkan diulang lagi ya sama aja belum. Ya, namanya berproses ya. Berproses. Selama ada progresnya ya, dalam artian akhirnya bicara sama istri gitu. Yang bikin kamu nangis gitu kan. Ini juga perlu konfirmasi juga. Yang bikin kamu nangis itu apakah memang benar tentang omonganku yang pedes itu tadi gitu ya. Nah, terus yang bikin misalnya aku kalau mau bicara sama kamu biar biar enak kamu gitu bisa ya. nerima. Nah, kamu nggak kepedesen gitu kan bahasanya kan. Itu yang gimana gitu kan, harus pakai gimana. Nah misalnya gini, misalnya aku ini kan lagi belajar untuk berproses bisa bicara lebih lembut gitu ya. Ketika bicaraku udah mulai pedes, tolong bisa ingatkan aku. Nah, caranya gimana? Itu juga harus perlu ngobrol. Misalnya tiba-tiba misalnya pakai kode, misalnya kayak gitu ya. Misalnya lagi diskusi begitu yang akar perdebatan, misalnya kayak itu ada kode-kode tertentu yang akhirnya oh ya aku harus tenang. Berarti harus dikurangin, misalnya kayak begitu ya. Itu nggak apa-apa. Kan memang proses ya. Nah selama kalau ketika pasangannya memang mau menemani prosesnya luar biasa banget malahan gitu. Tapi ketika yang makanya perlu dicari tahu dulu, apalagi kalau memang Mas Kopong memang benar-benar aku kepingin gitu ya. Berarti kan udah ada niatan ya dari dirinya. Yuk sekarang tinggal ngobrol sama istrinya gitu ya.
supaya lebih detail lagi gitu ya. Terus minta bicara sama istri juga, aku mau jadi lebih baik, aku mau belajar bicara lembut sama kamu, bantu aku. Saya penasaran juga ya, ini sepedesnya pedes kayak gimana, atau dari intonasinya macam-macam. Kadang-kadang ada juga dari pemilihan kata-kata ya. Pemilihan kata. Kayaknya lebih banyak kalau kita ketemu dengan klien-klien seperti itu lebih ke pemilihan kata begitu. Bukan karena intonasi. Bukan. Jadi lebih ke pemilihan kata. Biasanya kalau intonasi itu langsung hubungannya dengan culture, dengan adat aslinya. Ya orang daerah-daerah tertentu ngomongnya dengan intonasi lebih keras, suara lebih tinggi. Gitu ya. Ibaratnya kalau kita sudah menikah dengan orang dari suku itu berarti siap dong. Sudah tahu. Karena kebiasaan suku itu begitu gitu. Nah, tapi terlepas dari itu ada pemilihan kata. Kalau bahasa orang Surabaya itu ada yang suka nyemoni apa ya? Nyemoni itu menyinggung, metafor. Tapi pemilihan metafornya itu yang kata-katanya itu konotasinya negatif. Kalau bahasanya nyelkit kayak begitu tuh loh. Yang lebih ke negatif dan akhirnya lebih ke nyelkit gitu ya. Gitu ya. Yes. Dan kalau Mas Kopong lagi juga nanti boleh loh. Ini setelah Mas Kopong sudah bersiap berproses, dicari juga apakah juga istri ini ada masalah masa lalu yang menyebabkan dia baperan. Ini dicek aja. Karena bisa jadi loh kita ngomongnya biasa tapi kalau lawan bicara kita baperan. Oh iya ya. Bisa juga. Ya. Nah, jangan-jangan juga ada luka batin di masa lalu yang berkaitan dengan itu. Gitu. Harus diomongkan lah di sini ya. Ya, dengan ngobrol berdua lah, ngobrol berdua sama harus pasangan. Ngobrol berdua begitu. Atau berempat sama kami? Boleh, kontak aja di Kata Okta Kartika ya. Sekali lagi Mas Kopong. Kemudian ada juga Mas Roberto. Gimana caranya sebagai cowok pernah melakukan kesalahan sama pasangan, ketahuan bohong sih, tapi parahnya dia melakukan self treatment. Aku udah usaha mencoba melakukan komunikasi tapi cuman direct aja di WhatsApp-nya. Berapa lama? Jadi kan tidak gini, disebutkan di sini berapa lama. Setiap orang itu kalau tadi Mbak Vina dan Kak Nitit bilang kan tentang memaafkan tadi. Setiap orang itu punya kadar memaafkan yang beda-beda. Ada yang begitu ya udahlah emang gitu orangnya gitu. Ada yang butuh beberapa hari, ada yang berapa minggu, ada yang mungkin bisa lebih lama. Begitu. Ya, jika memang Anda merasa salah, ya sudah tunggu aja. Kalau Anda memang sayang, tungguin aja. Dan jangan melakukan kesalahan. Lagi terus nunggunya kelamaan. Udah aku berbuat salah lagi sama aja. Tambah lama nanti jadinya. Ya. Apalagi jangan bohong ya, sekali lagi ya. Bohong sekecil apapun ini juga belum tentu pasangan bisa menerima begitu. Oke, terima kasih Mas Roberto sudah berpartisipasi. Kemudian saya akan beralih ke Mas Alex. Terima kasih untuk pertanyaannya panjang. Ini cowok ya. Semua ya rata-rata. Banyak melakukan kesalahan juga ini. Mengakui ya. Mengakui tapi via YouTube. Semoga pasangannya mendengar juga ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ini salah satu cara untuk meminta maaf jadinya. Baik, untuk Mas Alex, istri saya orangnya sensitif dan baper. Saya marah dikit, dia langsung ungkit-ungkit aku. Gak pernah dimarahin ortuku, baru kamu yang marahin aku. Sementara saya orangnya selalu spontanitas dan menyampaikan apa adanya, karena di keluarga saya terbiasa buka-bukaan walaupun menyakitkan. Saya paham pola asuh keluarga saya belum tentu cocok untuk keluarga saya sendiri, apalagi istri dari pola asuh keluarga yang berbeda. Nah, gimana caranya menemukan titik temu saya yang spontanitas dengan istri saya yang baperan? Iya. Nah, berarti ini jadi dengan Mas siapa tadi? Alex. Mas Alex berarti mungkin ini saatnya Anda janjian sama pasangan Anda, sama istri Anda untuk ya cari tempat ngafe-ngafe bareng ya. Pacaran lagi sambil ngobrol. Ini Anda berhak, Anda dan istri gitu berhak bikin peraturan sendiri dalam keluarga. Bikin budaya sendiri gitu ya, bahasanya budaya sendiri. Memang Anda dari latar belakang keluarga yang spontan gitu kan, kalau bicara apa adanya. Sementara mungkin istri bisa jadi dari keluarga yang kalau bicara harus ditata dulu, yang apa, pemilihan kata-katanya yang benar-benar yang manis biar nggak nyakitin. Ini kan memang berbeda. Nah, sekarang saatnya Anda duduk bareng ngobrol sama istri, bikin kesepakatan baru. Untuk keluarga kita bagaimana? Karena nggak bisa ngikut kayak kemarin aku bicara. Pernikahan nggak bisa ikut A gitu kan, nggak bisa juga ikut B gitu kan, nggak bisa ikut apa A dan B, nggak bisa, harus milih A apa B atau bikin baru atau C gitu kan. Nah, kalau memang Anda melihat kayaknya bagusan kalau ngikut pola aku deh spontan, oke, Anda mungkin bagus. Bagaimana dengan istri Anda? Apakah Anda siap juga melihat dia tiap hari baperan gitu kan? Bahasanya kan kayak begitu. Betul. Atau begitu pula sebaliknya, ketika Anda udah deh ngikutin ini karena aku sayang sama istri, aku ngikutin caranya istri aja deh.
gitu kan? Mengalah ya dia. Jadi lebih ditata, ngomongnya ditata. Nah, bagaimana dengan Anda yang sudah terbiasa spontan? Ya, ini kemana nanti energinya? Lalu ada energi spontannya disalurkan ke kemana? siapa? Ke siapa? Gitu ya. Kalau kemana nggak apa-apa ya, energinya ke siapa? Ini yang agak repot. Nah, bagaimana ketika bikin C yuk? Bikin C yuk, bagaimana dari spontan dan juga baperan tadi ditata, ini nemu kok caranya. Anda bikin sendiri, Anda bikin enaknya gimana? Kamu boleh spontan ketika, nah misalnya kayak begitu, ketika kalau lagi ngobrol-ngobrol gini topiknya misalnya itu kamu bisa spontan gitu. Tapi kamu kalau kita lagi berdebat atau ngomong jangan spontan, ngomongnya agak ditata misalnya kayak gitu. Nah, baperan boleh baperan ketika apa misalnya. Akhirnya bikin pola sendiri. Nah, itu yang perlu kadang-kadang menjadi, kalau bahasa kami apa? Ada surprise dalam pernikahan itu adalah karena itu tadi mereka masing-masing bawa kopernya masing-masing, bawa budayanya masing-masing, kemudian kuat-kuatan pakai aku aja budayaku, pakai budayaku aja. Lupa bahwa kalau dalam pernikahan ya kita harus jadi satu. Kalau nggak ngikut A atau B ya berarti bikin C. Nggak bisa ya kalau misalkan pasangan disuruh ngikut kita ataupun kita yang disuruh ngikut pasangan, kalau kita punya akhirnya kan ada sama-sama yang dikorbankan ya. Betul, kita balik lagi, apakah dalam pernikahan ini sifatnya berarti harus ada pengorbanan. Kenapa nggak sama-sama? Kalau kita bicara pengorbanan, korban itu kan akhirnya ada yang senang ada yang enggak gitu kan. Kenapa nggak bikin sama-sama senang? Oke, baik. Mas Alek bisa terbuka ya di sini ya untuk pencerahannya ya. Bisa dikomunikasikan sekali lagi untuk istri enaknya seperti apa untuk komitmennya begitu. Anda yang spontan, istri yang cenderung baperan. Kemudian untuk Skaloni, selamat pagi. Aku memaafkan, tapi kenapa begitu sangat sulit melupakan, bahkan sering mendadak nangis karenanya. Kenapa dia bisa melakukan itu dan lain sebagainya. Tapi hanya menangis dan marah sama diri sendiri, bukan sama orang yang saya maafkan. Apakah ini termasuk masalah? Ya, itu berarti belum memaafkan. Belum memaafkan. Yes. Ya. Gini. Kadang-kadang orang tuh bingung membedakan antara memaafkan dan melupakan. Oke. Namanya ibaratkan kayak komputer aja ya, kayak komputer. Ada file di Windows Explorer. Itu file sudah nggak kita butuhkan. Oke. Akhirnya kita blok terus pencet del. Oke, maka file itu hilang dari Windows Explorer. Itu adalah peristiwa melupakan. Oke ya, karena filenya sudah ada. Oke, pertanyaannya, jika file itu sudah nggak ada di Windows Explorer, apakah hilang dari komputer? Enggak, masuk ke recycle bin atau trash kan gitu. Oke, pertanyaannya begini, jika recycle binnya itu sampai bergiga-giga, banyak banget begitu, kira-kira apa yang terjadi dengan laptopnya? Hang mungkin? Hang, lemot dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Jadi file yang hilang dari Windows Explorer tapi masih ada di laptop itu akan membuat berat kerjanya laptop. Nah, itu berarti belum termaafkan. Yang namanya memaafkan itu empty recycle bin. Recycle binnya kosong. Itu disebut memaafkan. Jadi kalau peristiwa siapa tadi? Ini tadi ada Skaloni. Berarti Skaloni ini hanya sekedar melupakan. Banyak orang tuh hanya udah lupakan aja, gitu udah. Aja, nah, justru hanya sekedar melupakan itu suatu saat bisa muncul lagi. Tuh kan tadi terbukti masalah nangis sendiri, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akhirnya membuat hidup Anda jadi lebih berat. Oleh sebab itu belajarlah untuk memaafkan. Memaafkan itu adalah coba lihat dari sudut pandang yang lain. Sehingga akhirnya melihat peristiwa itu sebagai sebuah hal yang wajar dan maklum. Contoh, saya selalu kasih contoh misalnya begini, ini analoginya begini. Misalnya Mbak Vina, ada misalnya Mbak Vina punya ponakan umur 3 tahun misalnya, terus dia itu olok-olok Mbak Vina, Mbak Vina jelek tante jelek misalnya begitu ya, misalnya begitu. Mbak Vina sakit hati enggak? Biasa aja kan? Kecil kan? Biasa aja kan ya, biasa aja. Nah, terus misalnya Mbak Vina punya teman usianya 30-40 tahun, bilang yang sama, Vina kamu jelek. Gitu, dengan wajah yang serius begitu, bisa sakit hati kan? Bisa sakit hati. Akhirnya kedongkolan itu sakit hati nggak memaafkan. Tapi coba lihat dari perspektif yang lain. Jangan-jangan teman Mbak Vina tadi ini bener umurnya tua, 30. badannya gede, tapi sebenarnya mental anak 3 tahun. Kira-kira akhirnya rasanya jadi gimana? Jadinya ya biasa aja. Ya biasa lah, emang kamu gede cuman kamu kayak anak kecil misalnya begitu. Nah, itulah. Akhirnya Mbak Vina kan maklum, oh iya dia kan punya masa lalu begini, oh iya dia kan keluarganya sering ribut. Akhirnya Mbak Vina lebih maklum ke dia.
akhirnya lebih mudah memaafkan. Kita melihat perspektif yang lebih luas Iya. di sini Betul. ya. Oke, mudah-mudahan Mas Kaloni juga seperti itu ya Mas ya. Berarti itu artinya Mas Kaloni ini belum bisa memaafkan ya, karena dia Betul. masih menyalahkan diri sendiri Yes. begitu, bukan orang lain meskipun orang itu melakukan kesalahan ke dia begitu. Nah, ini yang terakhir nih dari Shirley. Mudah-mudahan masih sempat ya. Nah, dari Shirley, aku udah jalin sama pasanganku 5 tahun lebih. Bagaimana ketika marah sama doi, tapi doi malah balik marah. Nah, ini tadi sempat kita singgung. Padahal dia melakukan tindakan yang salah, yaitu ketahuan selingkuh. Gak hanya sekali, 2 kali, tapi masih diulang-ulang. Bagaimana solusi menghadapi hal seperti ini? Mau putus, aku masih ada rasa sayang sama dia karena beradaptasi dengan orang baru lagi, itu gak mudah. Ini aku ya. Iya, boleh. Monggo. Berarti belum nikah toh? Belum Oke. masih pacaran 5 Ya satu, tahun. kalau prinsip kita ya kalau bantu orang nikah adalah terima apa namanya tuh? Menerima pasangan Anda apa adanya. Hindari untuk berniat merubah. Oke. Nanti Baik kalau Bu- udah menikah jadi gimana enggak? Nah, Apa adanya. apa adanya. Nah, jadi kalau memang ini belum menikah, pertimbangkan lagi karena bisa jadi ya ini meskipun Anda sudah menikah bisa terjadi juga. Bisa jadi juga, dan perlu diingat lagi yang namanya pernikahan itu bukan seumur jagung dalam artian begitu ya. Bukan hanya beberapa hari, tapi selamanya sisa hidup Anda akan berdua dengan pasangan Anda. Nah, Jadi justru dengan siapa tadi namanya? Shirley, Cek lagi Anda pacaran berapa kali? 5 tahun Oh enggak, yang ini berapa kan kali? Oh, berapa kalinya berapa ya? kali? Oke. Berapa kali? Apakah di pacar Anda sebelumnya itu juga punya perilaku yang sama? Anda diperlakukan yang sama. Nah, diperlakukan yang sama. Oh. Kalau Anda pacar-pacar sebelumnya juga perilakunya sama, memperlakukan juga selingkuh juga. Selingkuh ya. Cek lagi, ini kan masuk bab kegagalan berpola. Ya. Jika termasuk kegagalan berpola, bisa jadi yang memanggil itu adalah vibrasi pikiran kita sendiri. Cek lagi pada kondisi kehidupan orang tua kita. Apakah orang tua kita ada perilaku itu juga? Oke, jika ada biasanya begitu, ada ya udah lakukan memisahkan tadi, ya terus juga bisa lakukan virtual forgiveness dan sebagainya. Itu Nah, ya. tadi sekali lagi dipikirkan lagi sama Mbak Sari. Memang tadi bilang tadi kan kalau aku akan bertemu dengan orang baru, udah aku masih ada rasa sayang. Aku mau bertemu orang baru itu agak-agak susah gitu kan. adaptasinya. Ya, yang perlu dipikirkan lagi adalah Anda memikirkan ke depannya, bagaimana dengan kehidupan Anda setelah itu. Gitu ya. Ketika pasangan Anda melakukan hal yang sama. Jadi dalam artian selama 5 tahun Anda pikirkan lagi, ini udah berapa kali melakukan hal yang sama. Nggak gitu sekali kan. 2 kali kan Yes, tadi kan bilangnya gitu. ya. Anda bayangkan nanti selama sisa hidup Anda mau nggak diperlakukan seperti itu? Ya. Misalnya akhirnya dibohongin, akhirnya mungkin menangis atau sering sedih. Apakah itu akhirnya tujuan Anda dalam hidup Anda? Apakah itu jadi impian Anda begitu kan? Ya, keputusan kembali di Mbak Shirley. Takutnya gini, menikah jadinya rumah duka bukan rumah tangga. Sedih terus, Iya, iya. marah terus kayak gitu. Aduh, kapan bahagianya ya Mbak Iya, Sari iya, ya? itulah, Nggak apa-apa itulah, ya, itulah. meskipun adaptasi dengan orang baru, Pilihannya adalah begini. Anda butuh effort untuk adaptasi dengan orang baru atau selama sisa hidup Anda Jadi rumah duka tadi. jadi rumah. rumah duka. Pilihannya kan hanya di situ aja. Aduh, pilihan berat ya sebenarnya ya. Gak apa-apa deh berat dulu di awal, tapi nantinya endingnya happy ending kan nggak Nah. masalah gitu ya. Kita positive thinking aja lah Mas Herli di sini ya. Oke, baik, ini seru banget ya ternyata pertanyaan dari para pendengar nih yang sudah bergabung melalui YouTube. Apakah ada lagi? Oh, ternyata udah cuman itu aja. Baik, ini juga waktu kita nggak banyak, mungkin apa nih closing statementnya terkait dengan apa yang harus dilakukan jika terlanjur berbuat salah ke pasangan. Silakan Kak Ninit atau Mas Okta. Kalau bagi yang berbuat salah, satu, sadari bahwa Anda telah berbuat salah. Minta maaf dan perbaiki diri. Bagi yang disalahi, ayo belajar memaafkan pasangan Anda. Dan hindari untuk undat-undat tadi itu apa itu? Mengungkit sehingga akhirnya proses recovery atau perbaikan diri ini bisa lebih maksimal. Fokuslah pada impian bersama. Oke, itu aja. Ya. Baik. Nah, kalau dari Kata Okta Kartika ada agenda kah? Ada nanti 4 September ya. Oh, Ada, bulan depan. iya, ada workshop ya untuk Workshop menyembuhkan luka batin. menyembuhkan luka batin. Jadi nanti langsung DM aja atau kunjungin ke kataoktakartika.com. Oke, baik. Mau tanya-tanya lebih lanjut Yes. begitu ya untuk Ya. workshopnya, silakan DM aja di Kata Okta Kartika. Ini untuk bukunya ini kapan nih? Nah, semoga dalam waktu dekat. kan masih ada beberapa hari ini untuk bulan ini. Nanti kita akan bikin surprise Buku ya. Berbohong belum tentu bohong, mengungkap
kebohongan pasangan dan bagaimana cara menyikapinya. Ini sudah bisa didapatkan atau bagaimana bukunya? Setelah bisa mulai pre-sale kita 31 Agustus. Pre-sale ya. Pre-sale. Sambil nunggu kiriman buku fisiknya dari penerbit. Oke, mau tanya-tanya harganya langsung aja DM di Boleh. Kakak Okta Kartika begitu ya. Terima kasih sekali lagi Kak Nit nih, Terima kasih, dan juga Mbak Mas Mina. Okta, dan terima kasih juga buat Sobat Sonora yang sudah bergabung juga. Pertanyaannya luar biasa untuk hari ini, bagus-bagus sekali. Mudah-mudahan juga ada solusi, ada pencerahan seperti yang disampaikan oleh Kak Ninit dan juga Mas Okta. Saya Vina Putri pamit dulu di program Love Life Talk bersama dengan Kata Okta Kartika. Nanti di Senin depan pasti akan ada topik menarik lagi yang akan dihadirkan oleh Kata Okta Kartika. Saya Vina Putri pamit, terima kasih kebersamaannya dan sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan Love Life Talk.